Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang usaha dan energi, di mana usaha dan energi ini adalah dua hal yang saling berkaitan. Pertama kita lihat ada usaha ya, usaha itu bahasa lainnya adalah kerja. Kita lihat beberapa ilustrasi berikut ini. Yang pertama, orang memindahkan bangku dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian ada mesin traktor memindahkan tanah. Ada semut membawa makanan. Nah, di sini dari 3 contoh di atas, orang, mesin traktor, dan semut merupakan pelaku dari usaha. Jadi ada usaha di sini ya. Nah, mesin traktor dan semut melakukan usaha. Jadi apa yang disebut dengan usaha itu? Nah, ada dua hal yang harus ada di dalam kerja atau usaha. Yang pertama diberikan gaya, yang kedua terjadi perpindahan. Nah, contoh pertama, mana yang gaya yang diberikan? Yaitu pendorongan bangkunya atau pengangkatan bangkunya itu disebut dengan gaya. Atau memindahkan tanah ya. Memindahkan tanah itu kan namanya berpindah itu kan dari satu posisi ke posisi lainnya. Jadi ada perpindahan. Oleh sebab itu dapat kita katakan bahwa usaha adalah suatu besaran vektor yang diakibatkan oleh gaya yang bekerja sepanjang lintasan. Jadi, kalau kita melakukan usaha pada lantai yang datar ini, kita katakan bahwa usaha itu adalah besaran vektor yang diakibatkan oleh gaya. Jadi gaya sepanjang lintasan inilah yang menyebabkan terjadinya perpindahan benda ini atau balok ini. Nah, jadi ini gayanya, gaya yang bekerja pada lintasannya. Bukan yang ini ya, bukan yang miring ini, tapi yang ini, yang datar, sejajar dengan arah perpindahan benda. Nah, kita lihat persamaannya. Kalau ada sebuah gaya yang bekerja pada sebuah balok tapi miring seperti ini, nah ini harus kita uraikan dulu komponen-komponennya menjadi komponen X dan komponen Y ya. Komponen X adalah gaya yang sejajar dengan arah perpindahan. Ini adalah arah perpindahan, sejajar dengan lintasannya. Kita tuliskan sebagai F cos theta. F cos theta ya ini ya. Yang X ini adalah F cos theta dan yang berdiri ini adalah F sin theta. Nah, kalau mau diuraikan. Yang mana gaya yang kita gunakan? Yang ini ya, yang kita gunakan adalah gaya yang searah dengan lintasan. Nah, kalau si balok ini bergeraknya itu ke atas, ke bawah gitu ya, ke atas ke bawah pada bidang vertikal, maka yang berlaku adalah F sin theta. Masalahnya si balok ini kan berpindahnya searah dengan lintasan. Artinya dia berada di sumbu X. Nah, maka gaya yang kita gunakan juga gaya yang berada pada sumbu X, yaitunya F cos theta. Nah, definisinya, usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya adalah hasil kali komponen gaya pada arah pergeseran dengan panjang pergeseran benda. Dengan panjang pergeseran benda ini panjangnya ya. Jadi gaya dikali dengan pergeseran benda. Nah, kalau di gambar ini rumusnya adalah F cos theta dikali dengan S. Nah, rumus aslinya adalah F dikali S. Nah, kalau di sini F-nya itu bukan F-nya ini ya, tapi F cos theta. Nah, kalau Ibu gambarkan, kalau misalnya kita punya balok yang berada pada bidang datar, terus ditariknya ini sejajar dengan arah perpindahan, ini F-nya, kemudian dia berpindah sampai ke sini, sejauh S. Nah, ini memang benar rumusnya adalah W sama dengan F kali S. Nah, nggak perlu kita kalikan dengan cos theta-nya. Karena apa? Karena gayanya sudah datar, sudah sejajar dengan arah perpindahan. Seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya kita lihat sebuah balok yang berada pada bidang datar ya. Kita sudah mempelajari gaya sebelumnya. Jika sebuah balok berada pada bidang datar, maka dia memiliki beberapa usaha. Yang ke bawah, yang menuju pusat bumi adalah gaya berat, yang rumusnya adalah M kali G. Terus yang tegak lurus dengan bidang alas ini disebut dengan gaya normal, ya ini dia gaya normal N. Kemudian kalau si balok ini kita tarik dengan gaya F, maka kan ada dua komponen nih. Nah, pada sumbu X dan pada sumbu Y ya, pada sumbu X dan pada sumbu Y. Nah, ini ke belakang ada gaya gesek. Kenapa ke belakang? Karena kita menariknya ke arah depan atau ke kanan, maka gaya geseknya arahnya ke kiri. Jadi ada beberapa usaha di sini. Usaha oleh gaya F sama dengan W F kali S cos theta ya. Ini namanya F cos theta dan ini adalah F sin theta. Kalau ada yang tidak paham kenapa ini namanya F cos theta, maka Ibu jelaskan di sini. Misalnya kita punya segitiga siku-siku. Nah, ini ya, kita punya segitiga siku-siku. Ini ada theta di sini. Yang disebut dengan cos ya. Cos kalau di SMA kamu diajarkan cos itu samping per miring ya. Nah, yang miring yang mana nih? Yang miring si F tadi yang ini ya. Kemudian kita kan nggak tahu ini ya. Nah, samping kita tuliskan dengan SA di sini. Jadi cos
cos theta sama dengan samping per F. Sehingga samping sama dengan F dikali cos theta. Nah, itu dasarnya kenapa ini namanya adalah F cos theta dan ini adalah F sin theta. Gitu. Kemudian ada gaya gesek di sini. Karena kalau lantainya kasar maka ada gaya gesek. Gaya geseknya ini adalah searah dengan berlawan arah dengan perpindahan benda. Nah, kalau di sini cosnya kita nggak pakai cos ya karena cos 180 kan nilainya min 1 ya. Udah dia berlawan arah dan tandanya adalah min. Nah, kemudian ada usaha oleh gaya normal, nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena si balok ini tidak bergerak searah dengan gaya normal. Dia kan bergeraknya bukan ke atas ke bawah gitu ya. Maka gaya normalnya adalah 0. Termasuk juga gaya berat juga 0. Kenapa? Karena dia tidak bergerak secara vertikal. Dia bergeraknya secara horizontal. Jadi yang kita pikirkan hanya gaya F cos theta dan gaya gesek ini. Nah, usaha total adalah, ya, jadi usaha totalnya adalah F cos theta tadi dikali S atau Fs cos theta dikurang dengan gaya gesek. Ini Fs ya, gaya gesek dikali S ya, gaya gesek dikali S. Nah, kenapa dikurang? Karena gaya gesek itu memperlambat terjadinya usaha. Oke. Ini adalah tugas kamu yang pertama, silakan dikerjakan. Seorang mahasiswa mengangkat buku bermassa 0,5 dari lantai ke atas meja yang tingginya 75 cm dengan melawan arah gravitasi. Nah, sekarang kalau dicontoh soal ini, geraknya itu vertikal, maka usaha yang berlaku juga gaya-gaya yang bekerja pada bidang vertikal. Silakan dicoba. Kalau kita gambarkan grafik usaha sebagai luas, maka usaha itu sama dengan kita mencari luas di bawah tanda grafik. Misalnya nih, ada grafik F dengan X ya. Jadi maksudnya ini adalah perpindahan bendanya pada sumbu X dan F-nya itu tetap kita berikan. Nah, kalau kita mencari usaha, maka usaha itu sama dengan luas ya. Usaha sama dengan luas. Jadi ini yang disebut dengan usahanya. Jadi luas di bawah tanda grafik F ini. Nah, termasuk juga kalau grafiknya itu tidak berbentuk bangun yang teratur ya. Nah, seperti ini misalnya grafiknya miring kayak gini ya. Nah, kita tetap mencari luas di bawah tanda grafik dengan cara mencari integral ya. Integral dari batasnya berapa? X1. Batas keduanya adalah X2. Integral dari Fx dengan batas X1 dan X2 ya. Semoga paham apa itu usaha. Nah, sekarang kita masuk energi. Nah, coba perhatikan beberapa ilustrasi berikut ini. Yang pertama, seseorang yang sedang mengalami kelaparan yang hebat tidak dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, seorang tukang becak biasanya makannya banyak agar memperoleh banyak energi. Yang ketiga, sebuah mobil memerlukan bahan bakar sebagai sumber energi agar dia bisa bergerak. Kemudian ada energi listrik diperlukan agar alat-alat listrik dapat bekerja. Nah, apa kesimpulannya? Nah, kalau kita nggak makan, kita nggak bisa kerja. Kalau bapak becak tidak bekerja, maka dia nggak bisa membawa becaknya. Mobil itu butuh bahan bakar. Nah, jadi dapat dikatakan energi itu adalah sumber usaha, ya, sumber terjadinya usaha. Nah, sekarang kita masuk ke energi. Energi, perhatikan beberapa hal berikut ini. Seseorang yang kelaparan tidak dapat bekerja dengan baik. Jadi kalau kita kelaparan, kita nggak bisa kerja. Nah, gitu. Kemudian ada tukang becak, biasanya makannya lebih banyak supaya dia memperoleh energi. Mobil memerlukan bahan bakar supaya dia bisa bergerak. Energi listrik diperlukan agar alat-alat listrik dapat bekerja. Nah, apa kesimpulanmu tentang energi? Sehingga dapat kita simpulkan bahwa energi adalah sumber atau sumber usaha ya. Artinya itu kalau nggak ada energi kamu nggak bisa melakukan usaha. Kalau kamu nggak makan kamu nggak bisa beraktivitas. Kalau tukang becak nggak makan dia nggak bisa mengayuh becaknya. Kalau mobil nggak dikasih bensin maka mobilnya tidak bisa bergerak. Oleh sebab itu, nah kesimpulannya adalah bahwa energi ini adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi kalau semakin besar usaha yang harus dilakukan, maka energi yang dibutuhkan juga semakin besar ya. Jadi dengan kata lain, energi ini adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Oke, next ya. Apa saja bentuk energi ya? Apa saja bentuk energi? Secara umum ada energi kinetik dan energi potensial yang paling sering kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya pada dasarnya energi itu hanya dua itu ya, energi kinetik dan energi potensial. Lalu energi listrik masuk ke mana, Bu? Gitu ya. Nah, energi listrik itu apa? Energi yang bertimbul akibat pergerakan elektron ya, akibat pergerakan elektron. Nah, elektron itu kan bergerak tuh, maka itu dikategorikan sebagai energi kinetik. Nah, gitu.
Kemudian panas. Panas itu apa? Kalori itu apa? Energi yang ditimbulkan karena bergeraknya atau bergesernya atom-atom atau partikel-partikel di dalam sebuah materi. Nah, itu ya bergeraknya atau bergetarnya partikel-partikel. Nah, berarti panas ini dikategorikan sebagai energi kinetik. Nah, gitu. Tapi di SMP ataupun di bangku sekolah kita mengenal energi ini sebagai bentuk-bentuk yang terpisah dari energi kinetik maupun energi potensial. Nah, bentuk energi itu ya energi kinetik, energi potensial. Nah, energi potensial listrik juga ada ya, energi potensial listrik juga ada. Ini berhubungan dengan tegangan listrik. Kemudian energi potensial itu terbagi juga menjadi energi gravitasi dan ada energi pegas. Nah, dalam fisika kita mempunyai tanda, kita mengenal adanya tanda positif dan tanda negatif. Kalau energi itu diberikan kepada benda atau lingkungan memberikan energi atau mentransfer energi kepada benda dikatakan usaha positif. Tapi kalau energi ditransfer dari benda keluar atau ke lingkungan atau ke benda lainnya dikatakan bahwa dilambangkan usahanya negatif gitu ya. Kalau kita dalam hal mengkalkulasikan energi. Nah, ini tadi yang Ibu jelaskan. Energi kinetik ini sebenarnya adalah energi yang terkandung dalam objek yang bergerak. Jadi energi kinetik ini tidak hanya tentang mobil yang bergerak, tidak hanya tentang sepeda motor yang bergerak, tidak hanya tentang kita yang berjalan, berlari, mendorong, menarik. Nah, tapi juga semua energi yang di dalamnya ada gerakan gitu ya. Nah, di sini contohnya paku atau palu ya. Palu digerakkan agar mempunyai energi kinetik sehingga ketika palu mengenai paku, palu dapat melakukan kerja terhadap paku sehingga paku dapat menancap pada dinding. Kemudian ada energi potensial. Energi potensial itu adalah energi yang terkandung dalam suatu sistem atau benda karena konfigurasi sistem tersebut atau karena posisi sistem tersebut. Nah, ini terjadi pada benda yang diam. Contohnya untuk menancapkan tiang-tiang pancang pada pekerjaan bangunan. Nah, itu ditancapkan, itu namanya butuh energi potensial. Nah, kita mengenal energi-energi ini dalam bentuk energi lain ada energi listrik, yaitu energi potensial elektromagnetik dan energi kinetik elektron yang mengalir pada penghantar dan pada peralatan listrik. Ada energi kimia, ada energi dalam gas ideal, ada energi nuklir ya. Dan banyak jenis energi lainnya. Nah, sekarang apa satuan usaha dan energi ya? Usaha rumusnya tadi apa, Ananda? Ini ya, usaha itu rumusnya adalah gaya dikali jarak atau gaya dikali perpindahan. Sedangkan energi itu tergantung rumusnya ya. Ini kan gaya dikali jarak sama dengan usaha nih. Nah, gaya dikali jarak ini kan gaya Newton ya. Jarak itu meter. Energi usaha itu nanti kita tuliskan sebagai joule ya. Nah, jadi ml per T ke pangkat 2. Kenapa mlt per 2, Bu? Karena si Newton ini adalah gaya ya. Gaya ini rumusnya kan M dikali A ya kan? Nah, berarti kilogram meter per sekon kuadrat gitu. Nah, kalau kita buat dimensi, kilogram ini dimensi dari massa, M ini dimensi dari panjang, S pangkat 2 ini dimensi dari waktu. Jadi mlt per T pangkat 2 atau mlt min 2 kali dengan L atau panjang sama dengan ml pangkat 2 per T pangkat 2. Jadi inilah yang disebut dengan joule. Jadi joule itu adalah kilogram, nah meter kuadrat per sekon kuadrat. Jangan bingung, yang huruf-huruf besar ini adalah dimensi, sedangkan ini disebut dengan satuan. Ya, ini dimensi. Kenapa Ibu pakai dimensi? Untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya satuan dari usaha dan energi itu sama gitu. Jadi satuannya sama ya, satuannya Newton meter atau boleh kita tuliskan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Boleh juga kita tuliskan joule ya. Boleh juga kalori, di mana satu kalori itu adalah 4184 joule. Tinggal kamu konversi ya. Nah, Ibu simpulkan lagi, usaha dan energi ini mempunyai satuan yang sama, dimensinya sama, satuannya sama. Oleh sebab itu, mereka bisa berubah satu sama lainnya. Jadi usaha itu bisa berubah menjadi energi. Energi itu bisa berubah menjadi usaha karena satuannya sama. Ya, sekarang usaha dan energi kinetik. Ketika resultan gaya melakukan kerja pada suatu benda, energi kinetik dari benda tersebut berubah dari keadaan awal ke keadaan akhir. Perbedaan kedua ini sama dengan kerja yang dilakukan. Nah, artinya gini, misalnya kamu bawa sepeda nih, bawa sepeda dari keadaan awal ke keadaan akhir, kamu kan punya kecepatan yang berbeda tuh. Mungkin dari awalnya kecepatannya lama jadi lebih cepat. Nah, perubahan lama ke cepat itu kan berubah tuh energi kinetiknya. Nah, energi kinetik yang berubah itu kita sebut dengan usaha gitu ya. Nah, misalnya nih Eka awal, kamu mempunyai energi kinetik awal itu 30 joule. Kemudian setelah bergerak, Eka akhir kamu menjadi hanya 10 joule, misalnya diperlambat gitu ya. Nah, ini kan terjadi perubahan sebesar 20 joule ya, sebesar 20 joule perubahannya.
20 Joule inilah yang kita sebut dengan usaha. Oke, paham ya? Dapat dikatakan bahwa perubahan energi kinetik ke awal ke akhir itu kita sebut dengan usaha. Sebesar apa berubahnya, sebesar itulah yang dijadikan sebagai usaha ya. Oke. Nah, sekarang usaha itu kalau kita rumuskan berarti EK final ya. Di sini Bu pakai F, EK final dikurang EK 0. Karena EK itu rumusnya adalah setengah MV kuadrat, maka V yang di sini, V yang di final kita sebut juga dengan V final. Ibu tuliskan final, boleh juga kamu tulisnya V2, V1 ya, atau V1, V0 itu juga boleh. Ini kebetulan VF Ibu bikinnya dikurang dengan setengah M V0 kuadrat. Nah, atau kita bisa juga nih Ibu keluarkan nih persamaannya setengah M dalam kurung V final kuadrat dikurang V0 kuadrat. Gitu. Itu rumus usaha ya. Jadi rumus usaha itu nggak cuma F kali S, gaya dikali perpindahan, atau F cos theta dikali S, tetapi juga setengah M V F kuadrat dikurang V0 kuadrat. Tergantung keadaan yang diceritakan ya. Nah, usaha itu juga merupakan perubahan energi potensial. Jadi tidak hanya merupakan perubahan energi kinetik. Misalnya nih, kamu punya batunya ditaruh, nah ini Ibu ilustrasikan, ini batu nih gambarnya. Terus kamu mengangkat batu ini kan, nah misalnya ini adalah batu, ini adalah tanah, misalnya batu yang ini terletak di atas tanah. Nah, kemudian kita angkat ke atas. Nah, kan terjadi perubahan energi potensial ya enggak? Energi potensial awalnya adalah, kebetulan di sini energi potensial awalnya adalah 0. Kenapa 0? Karena dia terletak di permukaan tanah atau di permukaan bumi. Kemudian kalau kita angkat dia sampai dia memiliki ketinggian H, maka energi potensial di sini kan tidak 0 lagi, ya kan? Energi potensial di sini ada nilainya sebesar mGh. Oleh sebab itu, perubahan energi potensial awal ke akhir itu kita sebut dengan usaha, ya. Jadi, kita katakan bahwa usaha itu juga disebut dengan perubahan EP, atau usaha sama dengan EP, delta EP ya, delta EP. Oke. Nah, ternyata ada Ibu ilustrasikan di sini ya. Nah, ini ya, sorry tadi udah kecoret, ternyata masih ada lanjutannya. Nah, ini jadi EP1 dikurang EP2 atau EP2 dikurang EP1 juga nggak apa-apa. Kalau dia negatif berarti itu usaha diberikan keluar. Nah, kalau dia positif usaha diberikan ke dalam atau ke sistem. Nah, ini kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa W itu adalah delta EP atau min delta EP. Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk menggeser benda adalah sama dengan perubahan energi potensial benda tersebut. Nah, satuannya sama ya. Yang tadi satuannya adalah Joule, Newton, meter. Oke. Kenapa ada SI, kenapa ada CGS? Nah, karena ada yang memang memakai CGS, tapi kalau yang diakui secara internasional, kita makainya Newton meter. Ada juga satuannya itu Dyne per centimeter, ya. Dan sekarang energi mekanik, ya. Energi mekanik ini adalah jumlah energi potensial dengan energi kinetik, ya. Jadi ini energi mekanik ini adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Dari hubungan usaha dan energi, nah yang tadi ya, di mana usaha itu adalah perubahan energi. Nah, tadi kan W itu setengah MV kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat, ya kan? Ya, ini yang delta EK, yang dari awal ya. Nah, kemudian ini adalah delta EP. Nah, dengan demikian kita peroleh, nah ini, karena usaha ini sama, bisa kita samakan antara ini dengan ini gitu ya. Ini yang melingkar ini. Nah, kita samakan dengan ini. Kenapa sama? Ya, karena sama-sama W gitu. Nah, jadi setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH1 dikurang MGH2. Ini bisa kita jumlahkan, kita temukan yang satu dengan satu ya. Jadi EP1 kita jumlahkan dengan EP1, EK1. Kemudian EK2 kita jumlahkan dengan EP2. Nah, jadi EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Jadi energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Nah, itu kesimpulannya. Itu yang kamu kenal dengan hukum kekekalan energi. Di mana energi kinetik itu jika dijumlahkan dengan energi potensial di seluruh tempat itu nilainya sama ya, di seluruh tempat nilainya sama. EM ya, EM selalu tetap. Gitu. Misalnya Ibu punya pohon mangga, pohon kelapa gitu ya. Pohon kelapa ini kan di sini ada buah kelapa. Nah, di buah kelapa ketika buah kelapa berada di atas dia kan punya EP tuh. EK-nya juga punya, EK-nya 0 sih. Nah, kemudian kalau si buah kelapa ini jatuh, ketika berada di bawah, EP-nya semakin kecil, EK-nya semakin besar. Sampai di tanah EP-nya sama dengan 0, EK-nya yang maksimal, gitu. Nah,
Tapi jumlah ini selalu tetap gitu ya. Jadi misalnya EP di sini 10 Joule, EK-nya 0. Dan EP dan EK di tengah-tengah ini jumlahnya juga harus 10 Joule. Anggaplah ini 4 Joule gitu ya. Ini pasti 6 Joule. Kemudian ketika berada di tanah jumlahnya juga harus tetap 10 Joule. Di mana EP-nya 0, EK-nya yang menjadi 10 Joule. Nah, itu yang kita kenal dengan hukum kekekalan energi atau hukum konservasi energi mekanik. Ya. Nah, jadi ada jenis gaya, ada gaya konservatif, kemudian ada gaya non-konservatif. Ya, ini bisa kamu baca nantinya. Kemudian ada usaha yang dilakukan pada pegas. Usaha yang dilakukan pada pegas itu tergantung pada jenis pegas yang kita gunakan. F sama dengan min KX. K itu apa? K ini konstanta pegas. Jadi beda bahan pegasnya, beda pula gaya yang bekerja. Sehingga EP-nya juga nanti berbeda. Nah, ini pegas itu punya energi potensial pegas. W ya, kita makan dengan WS. Nah, ini rumusnya ya, min setengah K X2 kuadrat dikurangi X1 kuadrat. Kenapa ada X2 dan X1? Karena pegas itu dia bisa berubah ukuran. Dia kan, kalau kita tarik pegas kan bisa bertambah panjang dan bisa bertambah pendek ya. Nah, ketika dia melar itu kita tuliskan sebagai X2 dan ketika dia pendek kita tuliskan sebagai X1. Nah, contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana kita bisa paham bahwasanya energi itu memang kekal, energi kinetik dan mekanik itu memang kekal. Contohnya adalah PLTA. Nah, PLTA kan airnya itu dari atas ya, air itu dari posisi yang tinggi atau ketinggian tertentu. Nah, ketika dia berada pada ketinggian yang sangat tinggi, dia mempunyai energi potensial yang sangat besar. Energi potensial yang sangat besar itulah yang membawa si air itu jatuh ke bawah. Nah, ketika energi potensialnya itu ketika posisinya sudah turun, energi potensialnya semakin berkurang, energi kinetiknya semakin bertambah. Nah, ketika sampai di bawah kan berarti energi kinetiknya besar banget tuh ya. Nah, disambutlah oleh turbin gitu. Maka orang membuat turbin. Turbin inilah yang digerakkan oleh energi kinetik dari air terjun tersebut. Nah, kemudian dihubungkan dengan elemen-elemen PLTA. Nanti kamu akan mengetahui nanti ada generator. Nah, generator itu digerakkan, kemudian generator itu bisa menghasilkan listrik. Listrik itulah yang kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga. Oke, ini adalah ini yang Ibu jelaskan tadi ya, hukum kekekalan energi mekanik. Nah, pada bandul ya, ini contohnya pada bandul. Pada bandul juga terjadi hukum kekekalan energi mekanik ya. Ini ketika bandulnya berada di posisi yang paling jauh. Nah, berada di posisi paling jauh, energi kecepatannya kan maksimal tuh ya, kecepatan maksimal karena dia akan balik lagi ke posisi awal, posisi setimbang ya. Di sini energi kinetiknya maksimal, sedangkan energi kinetiknya 0, di sini energi potensialnya maksimal karena dia punya H gitu ya. Nah, sedangkan di posisi ini ya, di posisi setimbang ini, energi kinetiknya maksimal. Kenapa energi kinetik maksimal? Karena energi kinetik itulah yang akan membawa dia bergerak. Nah, sedangkan EP-nya 0. Kamu bisa lihat diagram ini ya. Kalau kamu amati, ini KE ini kinetik energi, PE ini potensial energi ya. Nah, kalau bandul ini bergerak, tuh ya bergerak. Nah, semakin dia ke tengah, kinetik energinya semakin besar, semakin dia jauh atau semakin dia membuat simpangan, maka energi kinetiknya semakin kecil. Nah, ini kamu perhatikan grafik yang di animasi ini, yang oranye dan biru ini. Nah, ya, terus ada yang terakhir, ada pembahasan kita tentang daya. Daya itu adalah energi yang ditransfer oleh sistem persatuan waktu. Jadi daya itu kita lambangkan dengan P ya, power ya, power. Di mana power itu adalah usaha yang dilakukan setiap waktu atau joule per second ini ya, joule per second. Itu kita sebut dengan watt. Itulah yang kita kenal dengan watt. Jadi lampu di rumah berapa watt pemakaiannya? Itu adalah pembagian dari energi listrik yang terpakai per satuan waktu. Nah, per satuan waktu. Jadi bukan watt itu bukan tegangannya berapa watt. Nah, itu salah itu. Itu sebenarnya nih kamu bicara tentang power atau dayanya. Ya, daya itu adalah usaha dibagi dengan satuan waktu di mana satuan dari watt itu sendiri adalah joule per second atau kita turunkan lagi menjadi kilogram meter kuadrat per. Nah, ini contoh soal yang kedua yang akan kamu kerjakan. Ya. Balok 2 kg meluncur pada bidang miring dari titik A tanpa kecepatan awal menuju titik B. Nah, tanpa kecepatan awal ini berarti V0-nya adalah 0 ya. Jika bidang miringnya 37 derajat, licin ya. Kalau licin tandanya tidak ada gaya gesek dan jarak AB adalah 5 meter ya. Yang ini ya dari puncaknya ini sampai ke B itu adalah 5 meter, tentukan. Yang pertama, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi dari A ke B, berarti dari atas ke bawah.
usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ya, berarti kamu pakai yang mg sin 37, bukan pakai mg. Karena apa? Karena gaya yang kamu pakai adalah gaya yang sejajar dengan permukaan bendanya, permukaan lantainya gitu. Kecepatan balok di B. Nah, kamu mulai dari menghitung gaya gravitasi dulu ya. Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi itu yang mg sin 37. Itu soal yang kedua yang harus kamu kerjakan. Nih, ini yang ketiga. Sorry, ini harusnya yang ketiga. Balok M 2 kg ini bergerak ke kanan melaju 4 meter per sekon. Kemudian konstanta pegasnya adalah K. Jarak AB 2 meter, AB 2 meter, BC 0,5, dan titik C adalah titik pegas tertekan maksimum. Nah, si C ini tentukan. Nah, ini ada X1, X2 ini ya. X1, X2 ada rumusnya tadi Ibu sampaikan. Kamu menghitung yang dua ini. Oke. Nah, ini petunjuknya, gunakan hukum kekekalan energi untuk titik A sampai titik B. Tapi yang untuk pegas ya, ini rumusnya. Nah, ini juga ya, ini adalah petunjuk-petunjuknya. Silakan nanti kamu kerjakan. Oke, demikian aja pembahasan kita di video ini. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Jika tidak paham, boleh bertanya di kolom komentar atau di e-learningnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.